Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asari Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah sedimentologi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas presentasi terkait tugas yang telah saya terima selama perkuliahan mata kuliah sedimentologi terkait 4 materi. Yang pertama ada konsep pengertian serta luar lingkup sedimentologi, kemudian ada morfogenese aktif, kemudian ada karakteristik sedimen clay, dan yang terakhir ada karakteristik marine sedimen. Sebelum memasuki ke pemaparan materi, alangkah baiknya saya melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sultan Gibrani Firmando dengan NIM 2103411000072. Saya berasal dari program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Baik, kali ini kita memasuki ke pemaparan materi. Sebelum kita ke konsep sedimentologi, kita ke pengertian sedimentologi terlebih dahulu. Sedimentologi ini menurut literatur yang telah saya baca, menurut para ahli memiliki pemahaman yang berbeda-beda antara satu sama lain, namun tetap merujuk pada suatu konsep yang sama. Jadi di antara banyak ahli yang memukakan pendapat, itu tetap menuju pada satu konsep yang sama, yakni ilmu yang mempelajari tentang proses terjadinya sedimentasi dan pengendapan sedimen. Sedimentologi ini juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi sedimen, asal muasal, serta interpretasi sedimen dan batuan sedimen. Baik, untuk selanjutnya, sedimentologi ini memiliki konsep terkait proses terjadinya sedimentasi, mulai dari awal terbentuknya sedimen, perpindahan, dan proses pengendapan sedimen. Proses tersebut dapat menunjukkan terjadinya proses sedimentasi yang dapat menggambarkan tekstur serta struktur sedimen yang terkandung atau terlapis dalam suatu lapisan sedimen. Konsep sedimentologi memiliki siklus konsep yang akan terus berulang, meskipun siklus tersebut memiliki rentang waktu atau durasi waktu yang cukup lama, mulai dari ratusan tahun hingga puluhan ribu tahun untuk mengalami proses sedimentasi itu dapat terulang kembali. Untuk konsep proses terbentuknya sedimentasi ini diawali dengan proses luapan lahar panas yang mengalami kristalisasi akibat pendinginan. Kemudian terjadinya proses iklim yang dapat menyebabkan erosi serta perpindahan yang disebabkan oleh faktor fisika, kimia, dan biologi. Kemudian selanjutnya proses pengendapan dan akhirnya akan mengalami diagenesis yang merupakan perubahan sedimen dan terjadi proses litifikasi pada lapisan sedimen yang terkubur. Kemudian dari lapisan sedimen yang terkubur dapat terjadi peluburan kembali ketika sedimen tersebut mencapai titik inti bumi, dan siklus itu akan melakukan pengulangan atau perputaran dari awal hingga menuju akhir. Baik, kembali ke pengertian sedimentologi. Untuk saat ini sedimentologi ini sudah memasuki atau sudah mencakup pada bidang mikroskopik serta makroskopik, yakni sedimen yang terkait adalah mikrosedimentologi dan makrosedimentologi. Selain itu, pada saat ini juga berfokus pada batuan dasar dan struktur pengendapan sedimen yang baru terbentuk serta berpindah. Jadi untuk sedimen saat ini tidak hanya dapat kita lihat dengan mata telanjang, namun sedimentologi sudah mencakup ke dalam bentuk mikroskopik serta makroskopik, yang dimana suatu sedimen tersebut hanya dapat dilihat ketika hanya menggunakan alat bantu saja, seperti itu. Baik, selanjutnya kita memasuki ke ruang lingkup sedimentologi pada materi yang pertama ini. Ruang lingkup sedimentologi meliputi geologi batuan, morfogenese batuan, serta mencakup dalam siklus batuan sedimen. Sedimen dapat berada dan dihasilkan pada beberapa faktor serta suatu lokasi meliputi daratan, perairan, dan atmosfer. Untuk daratan sendiri itu meliputi sedimen yang biasa kita lihat sehari-hari seperti pasir, tanah liat, serta batuan-batuan lainnya. Kemudian untuk yang di perairan ini meliputi dasar perairan seperti clay dan silt, lumpur, serta terdapat biota yang menyerupai sedimen. Jadi biota ini memiliki ukuran
ukuran tubuh yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop, yang dapat disebut biota ini juga sebagai bentuk dari sedimen. Serta sedimen yang ada pada atmosfer ini meliputi partikel atau kandungan yang terangkut ketika pada proses penguapan, seperti adanya mikroplastik yang terangkut pada saat penguapan, serta kandungan partikel pada garam atau NaCl. Itu juga dapat dikatakan sebagai sedimen, karena butiran garam atau mikroplastik ini juga dalam bentuk butiran yang cukup kecil, sehingga mikroplastik dan partikel pada garam ini juga dapat disebut sedimen, seperti itu. Baik, langsung saja kita akan memasuki ke materi morfogenesa aktif. Morfogenesa aktif atau morfostruktur suatu sedimen merupakan suatu fenomena di mana terjadinya suatu pergerakan yang disebabkan oleh tenaga endogen secara dinamik. Efek yang disebabkan dapat berupa aktivitas gunung berapi, patahan lempeng, dan pergerakan tektonik. Jadi seperti adanya tanah longsor atau gempa bumi serta tsunami, itu merupakan bagian dari bentuk morfogenesa atau morfostruktur sedimen, di mana itu terjadi pada kedalaman yang cukup dalam dari permukaan daratan, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke materi ketiga, yakni karakteristik pada sedimen clay. Namun sebelum saya membahas tentang sedimen clay, saya ingin mengingatkan kembali bahwa dasarnya sedimen ini merupakan lingkungan yang tergolong cukup rumit dengan berbagai sifat fisika maupun kimia, seperti jumlah materi, jenis materi organik, dan distribusi ukuran partikel sedimen. Dibandingkan dengan sedimen partikel kasar, partikel yang lebih halus lebih banyak memiliki area permukaan yang dapat diserap, khususnya pada sedimen yang saya akan bahas, yakni sedimen clay. Karakteristik pada sedimen clay ini mencakup terdapat adanya kandungan mineralogi, di mana karakteristik mineral pada tanah liat atau clay ini dapat ditemukan dalam bahan-bahan geografik. Oleh karena itu, hal ini dapat diklaim bahwa mineralogi pada tanah liat merupakan faktor kunci dalam setiap analisa atau riset yang dilakukan oleh para ahli. Baik, selanjutnya terkait sebaran pada sedimen clay ini terdapat pada dua area, yakni pada daratan serta perairan. Untuk tanah liat atau clay yang berada pada tanah liat ini merupakan tanah liat yang biasa sering kita lihat. Jadi pada suatu lapisan yang terdapat tanah liat itu dapat diklaim atau dikatakan bahwa sedimen tersebut hanya pure murni sedimen clay. Sedangkan pada sedimen clay yang berada pada perairan ini kemungkinan terdapat adanya kandungan campuran dari sedimen lain seperti lumpur, pasir, dan lain-lain. Jadi untuk tanah liat atau clay yang ada pada perairan ini cenderung memiliki tekstur yang lebih berlumpur, seperti itu. Baik, kita sekarang memasuki ke materi terakhir atau mengenai tentang marine sedimen karakteristik. Jadi dari materi awal hingga terakhir ini saya hanya melampirkan tugas paper atau poster yang telah saya buat, dan saya tidak merubah tugas saya dalam format PPT. Mengapa? Karena saya ingin melampirkan tugas dan sebagai bentuk originalitas dari tugas yang telah saya buat selama ini. Jadi dari pemaparan yang telah saya sampaikan ini pure dari apa yang telah saya kerjakan selama mengikuti mata perkuliahan sedimentologi. Baik, kembali lagi ke materi, yakni karakteristik sedimen berdasarkan sifat alami ini terbagi 4 karakteristik menurut Hanes pada tahun 2023. Di antaranya adalah ukuran butir, kerapatan, komposisi, dan kecepatan jatuh. Dan selanjutnya ada jenis-jenis sedimen yang ada pada laut atau perairan. Di antaranya adalah sedimen dapat berupa sedimen terapung atau suspended float, kemudian sedimen terlarut atau dissolved float, dan sedimen dasar atau bed float.
Untuk suspended load ini atau sedimen terapung ini dapat dikatakan masih dalam bentuk partikel yang cukup besar sehingga sedimen tersebut tidak dapat terendap dan hanya mengapung pada perairan saja. Kemudian untuk dissolved float ini merupakan sedimen dengan partikel yang cukup kecil sehingga sedimen ini dapat terlarut dalam suatu perairan. Jadi sedimen ini itu dapat dikatakan dengan ukuran partikel dengan tingkat kelarutan yang cukup tinggi. Kemudian untuk bedrock. Untuk bedrock sendiri merupakan batuan-batuan yang cukup besar yang ada pada dasar perairan. Seperti karang juga dapat dikatakan sebagai bedrock dan batuan-batuan lainnya yang ada pada dasar perairan. Dengan adanya grain size atau ukuran pembeda partikel atau ukuran butir sedimen ini, kita dapat mengklasifikasikan suatu sedimen atau karakteristik suatu sedimen, apakah karakteristik sedimen ini termasuk sedimen clay, silt ataupun pasir. Jadi dengan adanya grain size ini dapat memudahkan kita untuk melakukan klasifikasi pada setiap sedimen yang kita temui. Kemudian diameter butir median merupakan faktor atau metode yang digunakan oleh penelitian untuk mengkarakterisasi karakteristik suatu lapisan sedimen. Jadi tidak hanya dengan grain size, tapi dapat digunakan metode diameter butir median. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup mengenai pemaparan materi tentang konsep pengertian serta ruang lingkup sedimentologi, morfogenesis aktif, karakteristik sedimen clay, dan marine sedimen karakteristik terkait tugas yang telah saya lakukan selama mengikuti perkuliahan mata kuliah sedimentologi. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.